Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu sendiri, sehingga kami menyerupai Engkau. Engkau menghembuskan nafas-Mu, nafas kehidupan, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk mengenali jati diri kami yang sejati ini, jati diri kami yang sesungguhnya, yang Kau berikan kepada kami. Dan buanglah segala kepalsuan hidup, buanglah segala kesesatan pikiran dan kedangkalan hidup. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi murni hati kami dalam mengabdi dan melayani Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan identitas kita, merenungkan jati diri kita, memahami dengan sungguh-sungguh tentang siapakah aku itu. Pemahaman dan pengenalan diri ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan rohani kita. Santa Teresa menyebutnya sebagai self-knowledge. Pengetahuan diri ini sangat penting supaya kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tetapi pengenalan diri ini bukan hanya sekedar secara psikologis, lemah, kurang, terbatas, dengan segala pola-pola, dengan segala ciri-ciri. Mungkin itu benar. Ya, tetapi lebih daripada itu kita harus masuk lebih dalam. Di mana kita lihat hari ini, sisi lain dari kemanusiaan kita adalah bahwa kita dibentuk dari debu tanah, dari tanah liat. Lalu Tuhan mengembuskan nafasnya, sehingga manusia atau kita hidup kembali. Hidup berkat nafas itulah. Sisi ini adalah sisi tentang kerapuhan kita, tetapi juga kemuliaan kita, keagungan kita. Kerapuhan karena kita terbuat dari debu tanah. Segala sesuatu yang terbuat dari tanah pasti akan mengalami keterpecahan. Kita lihat vas bunga atau barang-barang pecah belah yang terbuat dari tanah atau dari pasir. Pada saat tertentu akan gompel, akan pecah, akan rusak, akan retak. Ya. Tetapi meskipun demikian, Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita. Memberikan sebagian dari diri kita sehingga kita bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menyesuaikan diri sebagai anak Allah. Maka unsur pertama yang harus kita lihat tadi adalah juga maka kita tidak salah ketika kita melihat keberdosaan, ketika kita melihat kerapuhan, ketika kita melihat keterbatasan. Ya, tak mungkin kita tanpa batas. Jadi ada unsur roh gitu itu. Dalam tanda petik unsur api dan unsur tanah dalam diri kita. Ya, unsur udara dihembuskan nafas. Roh tadi adalah api, itu adalah unsur api, untuk Roh Kudus ya, unsur hembusan ya, udara. Maka ketika Nabi Elia di atas gunung Horeb, dia mengalami hembusan angin yang sepoi-sepoi basah sehingga ia merasakan kehadiran Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini kita di saat-saat pandemi ini di mana kita sedang mengalami proses yang tidak mudah. Ya, disitulah kita mengenali keterbatasan dan kerapuan kita. Tak seorang pun lepas dan luput dari pengalaman ini. Ya, pandemi ini tidak melihat apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia ganteng, apakah dia cantik, apakah dia memiliki segala atau tidak, tanpa kecuali. Ya, maka kita lihat siapapun bisa ya terkena dengan proses ini, dengan virus ini. Dan kita lihat bahwa hampir mungkin dalam tanda petik, meskipun ada harapan-harapan bahwa akan sembuh, akan kembali lagi, tetapi kita lihat betapa tidak mudahnya ketika orang mendapatkan terpapar virus ini dengan
ya dalam tanda petik yang cukup berbahaya ya, karena ada mengalami proses-proses yang tidak mudah. Jadi itulah unsur kelemahan kita ya, tetapi di dalam unsur kelemahan itu kita merasakan Tuhan yang hadir, yang hidup. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya kita dimampukan, ditunjukkan bahwa kehidupan kita adalah unsur-unsur yang saling melengkapi, ya, saling memberikan diri, saling mensinergikan. Jadi unsur tanah, unsur udara, unsur api, dan unsur air dalam tubuh kita. Jadi ada 4 unsur yang mungkin bisa menjadi membuat kita saling seimbang, saling melengkapi. Unsur air, 75% tubuh kita adalah air. Udara, kita menghirup udara. Untuk unsur di mana kita bisa dengan udara itu kita arah darah kita mengalir dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka mari saudaraku di saat-saat seperti sekarang ini kita diajak untuk melihat unsur tanah ya di dalam masa pandemi ini, unsur kerapuhan, unsur tak berdayaan kita, tetapi dalam ketidakberdayaan itu ada unsur apa? Unsur kesuburan. Tanah itu adalah menunjukkan kesabaran tetapi juga kesuburan. Orang ketika menanam pasti tidak akan langsung jadi gitu ya. Tidak mungkin langsung tanam sekarang besok jadi. Ada proses yang harus dilalui dengan proses yang panjang seperti ini. Seperti sekarang pandemi. Sudah setahun lebih kita mengalami proses kesabaran. Untuk melihat, untuk mengalami, untuk merasakan, untuk membentuk, untuk mengolah, diolah tanah itu harus diolah lagi mana bagian yang berbatu, yang mengeras, yang berduri. Kemudian kita harus buang batu-batu yang mengganggu itu. Jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dan demikian pula kalau kita perhatikan dengan seluruh diri kita, proses itu harus terjadi dengan semestinya dan seperlunya. Semoga dengan demikian kita diajak untuk selalu memperhatikan keberdosaan, ya, kerapuhan kita, ya, dan apalagi kalau kita berdosa, kita tahu itu harus kita mohonkan rahmat Tuhan, ya, dalam hidup kita. Di mana kita lihat hari ini juga dalam Injil kita melihat Yesus yang menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Yesus mengembalikan ya situasi hidup kita supaya kita semakin kuat dan tabah. Ya, dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus menjelaskan kepada kita bukan apa yang masuk di dalam tubuh kita yang menajiskan, yang mengharamkan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita katakan, apakah kabar gembira, apakah kabar sukacita, apakah kabar yang menyenangkan bagi orang lain, ataukah kabar yang menyakitkan, mengecam, mengkritik, tanpa alasan, menghakimi orang. Semua itu adalah sesuatu yang menajiskan, yang membuat orang tersakiti karena kata-kata kita, membuat orang sungguh-sungguh tidak mampu memahami, lalu menjadi dendam, menjadi marah, menjadi kecewa dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita diajak untuk masuk ke kedalaman tadi, ya, bahwa tentang apa yang kita sebut dengan puritas cordis, kemurnian hati. Ya, apakah kita 100% bisa murni? Sungguh tidak mudah. Nah, kemurnian hati itu adalah berarti kita berusaha berjuang sungguh-sungguh untuk mengatasi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang jelek, pikiran yang kasar seperti yang dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini. Perzinahan, ya, balas dendam, sakit hati, dan kebencian, kemarahan, kekecewaan. Jadi segala sesuatu unsur negatif di situ yang dalam bahasa psikologi kita sebut adalah force. Force itu adalah kekuatan-kekuatan batin yang rendah, yang negatif, yang berkualitas, yang berkelipatan negatif. Jadi bisa, tetapi kita harus berusaha untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat power, cinta kasih, sabar, murah hati, dan itu plusnya, keplusannya itu menjadi berganda-ganda gitu loh. Nah, maka disinilah perjuangan antara negatif dan positif yang saling terus-menerus bergelayut. Misalnya saja, secara simpel, bagaimana kita tahu bahwa negatif itu bisa kemarahan, bisa benci, bisa balas dendam, bisa sakit hati, ya.
dan juga nampak dalam sensasi tubuh kita. Ketika orang dendam, maka tubuh kita akan terkena, ya. Orang menjadi sakit kanker, orang menjadi sakit mah, itu karena proses negatif yang begitu kuat dalam diri dia. Nah, puritas kordis inilah, saudaraku terkasih, menjadi proses di mana kita berjuang terus-menerus untuk memurnikan hidup kita. Kita mohon rahmat supaya Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang menyucikan kita, ya, membersihkan diri kita. Dan ketika kita mengalami itu semua, dan proses itu terjadi justru di dalam bawah sadar, ya. Sekali lagi, di dalam bawah sadar, di dalam sesuatu yang terjadi, bahkan dikatakan bawah sadar itu rekaman-rekaman masa lalu, entah dari orang tua kita, entah dari situasi, entah dari lingkungan, yang membuat kita memiliki suatu belief, suatu percayaan yang seringkali bukan hanya yang positif, tapi juga yang negatif. Misalnya kita melihat bahwa orang yang orang yang telah menyakiti hatiku, orang yang benci dengan lelaki, ya, karena dia pernah disakiti, ya, oleh lelaki tersebut. Dan itulah yang lalu menjadi belief, kepercayaan, keyakinan bahwa setiap lelaki pasti akan menghancurkan saya. Nah, seperti itu. Jadi belief negatif itu, emosional barrier itu menjadi hambatan, ya. Dan itu membuat kita menjadi tidak apa ketika kita mengatakan ya, kita tidak 100%, tidak total. Seperti paus kita itu totus tuus, 100%. Bunda Maria yang 100%, yang sungguh-sungguh total dalam pemberian hidupnya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada kecurigaan, tidak ada prasangka. Nah, itulah. Jadi itulah dalam proses hidup kita yang terus-menerus berperang, ya seperti dikatakan surat Paulus kepada umat di Roma, yang kita maui, yang kita kehendaki tidak kita jalankan, yang tidak kita kehendaki, yang negatif justru yang kita jalankan. Ada semacam tanda petik peperangan ada dalam batin kita. Nah, disitulah Yesus datang untuk menyembuhkan batin kita, untuk menyembuhkan hidup kita, untuk memurnikan kita. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan kehidupan ini, meskipun punya kelemahan, keterbatasan. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya kita tidak hidup dangkal, penuh prasangka, penuh penuh prasangka atau penuh penghakiman kepada orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hidup orang lain. Dan juga tidak cukup hanya halal atau tidak halal, hukum atau peraturan-peraturan itu dangkal di luar, ya, di luar kita. Maka kita harus masuk ke kedalaman lebih dalam lagi. Semoga semoga kita berani juga mempersembahkan segala kekurangan, keterbatasan, segala kerapuan, segala ketidakmurnian, segala keterbatasan itu kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita dari segala macam kekurangan dan keterbatasan itu. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, sehingga kita dimampukan untuk selalu menjadi murni dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.